Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini di Pondok Pesantren Hading Agrobisnis Gunung Lerang, kami kehadiran daripada orang tua santri bersama satu orang yang menjadi korban penggusuran tanaman jagung di perkebunan Arasoe, dan juga ada Direktur Eksekutif Pro yang kemarin saya juga sempat berkonsultasi dan untuk menyusun draft rangkaian kronologis yang ada, termasuk nantinya kita akan menyampaikan bagaimana sebenarnya perkembangan progres kasus ini pada masyarakat, dan tentunya kami akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan jalur yang kami miliki. Nah, salah satu saya kira setelah ini kami akan melakukan surat atau diskusi atau panggil diskusi publik ya. Nantinya pihak pemerintah daerah, pihak DPR, dan tentunya dari pihak Arasoe. Kalaupun tidak ada penyelesaian, kami akan penyelesaian hukumnya kami laporkan ke kepolisian, kejaksaan, kemudian tindakan selanjutnya ke direksi daripada PTPM 14 Sulawesi. Nah, Pak Rusli ini orangnya yang korban daripada kasus tersebut. Mungkin silahkan apa-apa yang kira-kira ingin digali langsung supaya ini di publik bisa orang tahu ternyata memang seperti ini. Dan termasuk perkembangannya sampai hari ini, karena banyak sudah ada yang pihak-pihak misalnya yang melakukan komunikasi atau menganggap bahwa masalah ini sudah selesai. Nah, ini yang mesti kita perjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, hari ini hari Jumat, di Pondok Pesantren Agrobisnis Gunung Lerang. Hari ini kita akan menyingkronkan data dengan fakta di lapangan. Data yang kami punya dengan fakta di lapangan. Hari ini terima kasih Pak Tansi karena sudah menjadi memediasi pada siang hari ini. Jadi kira-kira Pak bisa dijelaskan dulu supaya semua publik ini bisa tahu kronologi faktanya seperti apa, mulai dari awal. Bapak kira-kira kenapa bisa sampai menanam jagung di lokasi PG Arasoe? Kan sekarang itu ada teman saya bahkan sudah 2 kali tanam, tapi saya lihat ada lahannya yang masih kosong. Kan ini sudah gelombang kedua penanamannya. Gelombang kedua. Iya. Kebetulan yang mengajak masyarakat menanam itu adalah orang perusahaan. Dulunya mandor, sekarang sudah terangkat jadi sinder. Di situ kami minta. Minta untuk menanam juga. Untuk menanam jagung. Dikasih izin. Berapa luas yang kita tanami? Kan kami berdua korban. 2 korban. Kurang lebih 3 hektar. 3 hektar yang kita tanami di situ. Iya. Kalau yang lainnya ada juga berapa orang kira-kira yang teman-teman yang tanam lebih dulu itu yang 2 kali tanam itu ada 6 orang. 6 orang berarti 8 orang dengan kita. Iya, 8 orang. Yang mengajak itu oknum yang mengajak itu mandornya atau orang perusahaan. Orang perusahaan. Waktu penanam pertama itu kan dia masih mandor, tapi sekarang saya dengar sudah terangkat. Apa pembicaraan tak sama orang perusahaan ini sebelum proses penanaman itu? Ya kan memang kami minta. Kita yang minta. Dikasih. Dia bilang syaratnya, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Iya, ada syaratnya bagi hasil. Bagi hasil. Kalau sudah panen. Kalau sudah panen. Berapa ada pembicaraan bagi hasilnya itu?
kalau hasil panennya misalnya 4 juta, Iya, 3 juta untuk saya, 1 juta di store. di store ke perusahaan. Ya, mungkin ke perusahaan oknum. Oh, Ke iya. oknum itu yang mengejak saya. Iya, iya, Begitu iya. pembicaranya. Jadi lanjut kita tanami, kita kerja sama Mi. Iya. Ya, terus biaya yang secara materi yang dikeluarkan dalam proses penanaman itu mulai dari pemupukan, penanaman, di racun apa semua, berapa kira-kira totalnya? Peracunan sebelum Iya. Coba yang jelaskan masalah itu. Baik, kalau itu artinya kita pengolahan lahan dulu, Pak. Iya. Itu pengolahan itu 2 kali peracunan. 2 kali peracunan. Iya. Itu kita sekitar 15 liter 15 liter. 2 kali, selama 2 kali itu. Iya. Kemudian kita menanam itu kalau dia 17 kilogram dan bibitnya dan saya 15 setengah. Itu bibitnya kita yang beli. Iya, beli. Kita kredit di Iya, masih kredit. pedagang. Belum dibayar ya. Iya. Kalau saya itu 15 setengah, artinya kita beli itu 16 kilo. Iya. Itu harganya yang dikasih sama penjualnya itu karena kita kredit, Iya. itu 145 per kilogram. Iya, betul. Baru bibit. Baru bibit. Baru bibitnya. Kemudian yang kedua itu setelah menanam, karena ini juga ada ongkos tanamnya ini. Iya, Ya ada. kita itu ya karena kita gaji orang juga. Itu 70.000 per kilogram. Per kilo. Iya. Ya, per Berapa kilogram. orang? Satu orang yang kita panggil. 11 orang. 11 orang di. Ya, karena dia kan mau cepat. Ya, ya. Dan kemudian itu setelah tumbuh kita ada lagi peracunan pertama lagi. Oh. Artinya sudah pemeliharaan ini. Iya. Kita itu memakai racun jenis. Kira-kira kalau panen ini Pak, berapa? Ya, kalau panennya itu kita perkirakan karena memang perkembangannya sangat bagus. Itu bisa di atas 10 ton. 10 ton. Ya. Kali harga Satu sekarang orang itu. Kali harga nanti karena ini kita kerugian 30 juta ya. kita prediksi itu akhir bulan 5. Ini nanti kita tahu itu harga akhir bulan 5. Baik Kalau Bapak. harganya 4.000 ya sekitar 40 juta lebih lah. Iya. Baik Bapak. Nah, sekarang ini kan pertama adalah kita mencoba untuk Pak Rusli menyelesaikan di persoalan kerugian secara materi daripada kalau ini. Nah, saya kira dalam hal ini yang pertama yang harus kita dampingi. Artinya ini tidak bisa kita masukkan di ranah hukum karena memang butuh belas kasih daripada perusahaan dalam hal ini karena sudah diberikan peluang, ternyata peluang itu pas mau berhasil ternyata disalahgunakan peluang itu yang sudah ada. Saya pikir saya mau tahu apa harapan tak sebenarnya kita sebagai ini, apa harapan tak terkait kira-kira kalau dibilang sebagai korban ya, apa harapan tak kira-kira keadilan lah. Ya, tuntutan kami ya paling tidak biaya kami ini di kerugian kami ini ditanggulangi oleh pihak perusahaan. Ya. Tapi sebenarnya sudah ada yang pernah mediasi. Sudah ada ya komunikasi. Iya, sudah ada yang mediasi. Tapi terus terang kami tolak tolak soalnya tidak ada juga surat resmi dari dia. Kami tidak ada surat resmi dari pihak perusahaan. Jadi kami ada keraguan apakah ini memang suruhan dari bosnya atau bagaimana. Jadi kami tolak. Ya, makanya penting kita sudah tahu kronologinya, Ya. progresnya bagaimana. Hingga hari ini Hingga hari ini belum ada penyelesaian. tidak ada penyelesaian. Yang penting bisa bahwa hingga hari ini setelah kasus ini bergulir belum ada penyelesaian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya
manajemen daripada perkebunan ini memang ini rangkaian mesti kita tuntut secara bersama-sama seperti apa sebenarnya mekanisme-mekanisme yang terjadi pada Kita perkebunan buka PGBN Arasoy secara supaya publik tahu supaya publik betul. tahu seperti apa sebenarnya mekanismenya jika masyarakat ingin mengelola perkebunan ini, lahan perkebunan ini, supaya tidak ada lagi yang dirugikan ke depan. Tidak ada lagi dirugikan ke depan karena kita tahu bahwa saat sekarang ini kita bisa mendapatkan di lokasi PGM perkebunan Arasoy ini bagaimana tanaman jagung begitu luas dilakukan entah masyarakat atau siapa. Kemudian yang kedua saya kira ada juga kita lihat tanaman pisang, sawit dan lain sebagainya. Sebenarnya hak HGU daripada pabrik gula Arasoy ini kan tebu. Nah ini kan satu rangkaian yang akan kita ungkap secara bersama-sama supaya kalau ibaratnya kayak ini dia fenomena gunung es yang kita bongkar secara ke publik untuk supaya kita bisa melihat ya. Catatannya adalah kita ingin perbaikan supaya perkebunan sawit Arasoy ini bisa mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya orang per orang. Dan tidak ada lagi korban berikutnya. Tidak ada lagi korban berikutnya. Nah, saya kira itu mudah-mudahan setelah ini beberapa hari kemudian kita akan berkomunikasi ke pihak pemerintah daerah, DPR dan tentunya pada pabrik gula Arasoy dalam hal ini manajer perkebunan. Nah, semoga ini punya solusi dan publik bisa mengetahui secara terang benderang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.